Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kasih dan setia Tuhan. Kita bersyukur, selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dan hari ini kita bersyukur lagi karena firman Tuhan boleh kita renungkan bersama-sama. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari kitab Yosua pasal 24 mulai ayat 14 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kasih, setia, dan sukacita kami, Engkaulah juga yang memberikan kekuatan kepada kami. Kepadamulah kami bergantung dan berharap, dan kami mau selalu setia hari demi hari. Kami datang kepadamu ya Bapa, mohon hikmat dan pimpinanmu, supaya ketika firman dibaca dan direnungkan, kami semua boleh disegarkan lagi untuk menjadi pengikutmu yang setia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan memohon kepadamu di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 17 demikian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Demikianlah firman Tuhan. Kita berbahagia dengan pimpinan Tuhan jika kita selalu mau menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, di tengah berbagai tarikan dunia ini yang menggiurkan manusia, orang Kristen diingatkan untuk jangan lengah. Jangan lengah itu artinya adalah bagaimana keluarga Kristen tetap selalu mengutamakan suasana kehadiran Allah di dalam keluarganya setiap waktu. Itu menjadi penting. Dengan mengutamakan kehadiran Allah, tiap keluarga Kristen berjuang untuk mewariskan kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus kepada seluruh anggota keluarganya. Ini adalah sebuah keinginan mendalam dari setiap anggota keluarga, khususnya para orang tua kepada anak-anaknya. Setiap anggota keluarga atau orang tua yang telah mengalami betapa dalam dan besarnya cinta Tuhan bagi mereka secara pribadi maupun sebagai pasangan, ketika dalam masa-masa sulit, Tuhan telah memberi kekuatan dan jalan keluar. Dan ketika pada masa-masa senang, Tuhan telah menyempurnakan dan melipat gandakan dengan berbagai ungkapan syukur yang dinaikkan dan disebarkan. Setiap orang tua demikian, saudara-saudaraku, tentu menghendaki agar pengalaman indah dan berharga itu juga dimiliki oleh anak-anak mereka atau anggota keluarga yang lain.
Itulah sebabnya setiap orang tua merasakan panggilan yang menggairahkan, yang hadir di dalam dirinya, yang menghendaki agar anak-anak dan setiap anggota keluarga pun memiliki kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Inilah yang dialami oleh Yosua dalam bacaan kita di atas. Yosua menyadari betul bahwa di sekitarnya terdapat banyak pilihan untuk mereka menyembah kepada ilah-ilah nenek moyang mereka. Pada satu titik kemudian Yosua pun menyadari bahwa ia tidak dapat memaksakan semua umat untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Namun Yosua memutuskan ia bersama keluarganya memilih untuk beribadah kepada Tuhan saja. Pilihan itu tentu mengandung konsekuensi, saudara-saudaraku, sebagai kepala keluarga. Yosua akan menjadi sosok yang mau dengan sabar, rendah hati, dan berkesinambungan memperkenalkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dibandingkan dengan Ulangan 6 ayat 4-9, Yosua akan melakukan hal itu ketika ia duduk, berjalan, atau berbaring. Bahkan juga kehadiran Tuhan akan menjadi tanda pada segala sudut rumah itu bahwa Tuhan ada dimanapun mereka berada. Yosua, saudara-saudaraku, memiliki panggilan pertama kepada orang-orang terdekatnya, yakni keluarganya, agar keluarganya pun menjadi pengikut Tuhan yang setia. Konsekuensi ini tentu memiliki kondisi penyerta yang lainnya yang mestinya Yosua sediakan untuk keluarganya agar mereka mau mengikut Tuhan dengan setia. Salah satunya adalah suasana bahagia, suasana sukacita, agar pengikut Tuhan, agar mengikut Tuhan bukan karena semata alasan agar banyak materi, jabatan, atau pasangan. Saya nggak tegal bilang wanita karena zaman sekarang yang menjadi penjahat atau penggoda itu kan bukan hanya wanita. Jika ini terjadi, maka anggota keluarga akan menjadi sangat lemah dalam mengikut Tuhan. Keluarga Kristen zaman sekarang pun terpanggil untuk mencontoh Yosua, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan para anak. Mirip dengan zaman Yosua, keluarga Kristen zaman sekarang berhadapan dengan banyak pilihan di sekitarnya. Jika keluarga kita lemah, materi, tahta, dan pasangan menjadi tantangan kita. Iman dan kepercayaan keluarga kepada Tuhan bisa melorot. Itulah sebabnya keluarga Kristen hendaknya memiliki keteguhan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Semua hal di atas tadi bukanlah tujuan utamanya lagi, tetapi semua itu bisa saja diperoleh, atau jika semua itu diperoleh, maka semua itu akan dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, dalam mewariskan iman dan kepercayaan, setiap orang tua Kristen bagai sedang memainkan sebuah piano. Bagaimana memainkan nada untuk menghasilkan lagu indah yang menumbuhkan iman, panggilan hidup, dan kebahagiaan dalam Kristus. Menjadi terus-menerus ada sehingga menjadi alunan lagu nan indah. Inilah yang menjadi panggilan tiap anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya.
Tentu ini terutama berlaku bagi orang tua kepada anak-anak mereka. Namun saya juga percaya bahwa itu tidak mustahil dan sangat mungkin juga diperankan oleh para anak dalam sebuah keluarga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, harapannya adalah bahwa setiap keluarga Kristen mau bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Kristus dan dapat menemukan panggilan hidupnya yang unik, yang istimewa di tengah-tengah dunia ini dengan penuh kekuatan iman dan kebahagiaan atau sukacita yang diwariskan bagi setiap kita, anggota keluarga yang berjuang. Nah, kita percaya Tuhanlah yang memberi kepada kita hikmat dan kekuatan dan kebahagiaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mau teguh, kami mau setia kepadamu dalam segala keadaan kami. Berikanlah hikmat dan tuntunlah kami. Di dalam Kristus kami mohon kekuatan-Mu. Amin. Tuhan menolong kita.